Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya teman-teman pernah menerima sebuah informasi yang tampaknya benar, tetapi kemudian itu ternyata salah. Nah, dalam era digital yang serba cepat ini, tentu saja hal semacam itu sudah menjadi bagian dari kehidupan keseharian kita. Namun mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita akan terus menjadi korban dari arus informasi yang tidak jelas ini? Ataukah kita bisa menjadi filter yang cerdas? Oke, sebelum saya menjelaskan, belum afdol nih jika saya tidak memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Arendra Biulana, mahasiswa aktif Sains Informasi UPN Veteran Jakarta. Dan di sini saya merasa terhormat untuk mengajak kita semua berdiskusi mengenai peran literasi digital dalam menangkal misinformasi. Topik yang sangat penting terutama bagi generasi Gen Z yang merupakan pengguna digital yang paling aktif di seluruh dunia. Lanjut ke pertanyaan yang di atas. Nah, tentu saja teman-teman kita semua pasti pernah mengalami situasi seperti itu. Menerima informasi yang kelihatannya sangat valid atau benar. Tetapi setelah dicek lebih dalam, ternyata tuh salah atau tidak valid. Nah, di era digital ini, arus informasi bergerak begitu cepat, sehingga seringkali kita berpikir untuk langsung atau menangkap, mempercayai, atau bahkan menyebarkan sesuatu tanpa berpikir panjang. Namun disinilah kita mengambil peran aktif, bukan hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai filter yang baik. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan literasi digital kita ini, yaitu kemampuan untuk memilah atau memancarkan dan memahami informasi secara kritis. Jangan biarkan diri kita terus menjadi korban informasi yang salah. Mari kita budayakan sehingga memeriksa fakta, memahami konteks, dan berpikir dua kali sebelum membagikan sesuatu. Bersama-sama kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih baik, sehat, dan bertanggung jawab. Kita semua hidup di zaman di mana informasi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Namun sayangnya tidak semua informasi yang kita temui di dunia maya atau di dunia digital adalah benar atau valid. Berdasarkan data yang didapat dari We Are Social 2023, sebanyak 61,8% populasi dunia telah menggunakan internet. Dan sebagian besar dari mereka menerima informasi secara cepat melalui media sosial. Sayangnya, survei dari Reuters Institute 2023 menunjukkan bahwa 64% masyarakat Indonesia pernah terpapar berita palsu. Sangat sayang sekali ya. Setidaknya sekali dalam sebulan. Nah, pidato saya hari ini akan membahas 3 poin utama. Yang pertama yaitu kemampuan mengenali informasi yang valid. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan dampak buruk dari misinformasi. Yang terakhir yaitu pentingnya menggunakan teknologi secara bijak. Nah, ketiga hal ini adalah kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi kita sesama dalam bermanusia. Oke, poin yang pertama, kita harus membangun kemampuan untuk mengenali informasi yang valid atau benar. Nah, tidak semua yang kita lihat dalam media sosial atau digital itu benaran valid. Nah, langkah awal yang kita jalani adalah harus mengevaluasi sumber informasi yang berasal dari lembaga resmi. Contohnya seperti Kominfo, media besar yang sudah terverifikasi, dan menggunakan organisasi fact-checking seperti Mavindo biasanya lebih dapat dipercayai. Nah, menurut laporan Edelman Trust Barometer, hanya 52% orang di dunia percaya pada media berita tradisional. Nah, sementara tingkat kepercayaan pada media sosial bahkan lebih rendah. Dengan literasi digital, kita dapat minimalisirkan risiko menyebarkan informasi yang tidak valid.
contoh studi kasus yang kita ambil, yaitu pada awal COVID-19 tahun 2020, tersebar luas informasi di media sosial tentang pengobatan ajaib menggunakan bahan alami seperti bawang putih untuk menyembuhkan COVID-19. Informasi ini disebarkan secara cepat melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dengan klaim bahwa bawang putih dapat menyembuhkan virus COVID-19. Nah, banyak orang yang langsung mempercayai dan membagikan informasi tersebut tanpa tahu kebenarannya. Namun setelah dilakukan atau setelah dicek dari lembaga resmi WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa klaim tersebut dinyatakan tidak benar. WHO bahkan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa bawang putih adalah makanan sehat, tetapi tidak memiliki bukti ilmiah yang dapat menyembuhkan virus COVID-19. Selanjutnya kita lanjut ke key point yang kedua, meningkatkan kesadaran akan dampak buruk dari misinformasi ini. Nah, misinformasi tidak hanya merugikan individu atau diri kita sendiri, tetapi juga masyarakat luas. Dalam skala kecil, misinformasi ini dapat memecah hubungan antar individu karena kesalahpahaman. Nah, sebagai contoh di India pada 2018, penyebaran berita palsu ini melalui WhatsApp. Nah, menyebabkan kerusuhan dan kekerasan massal yang mengakibatkan lebih dari 20 orang meninggal. Studi kasus yang saya ambil adalah hoaks surat suara yang sudah tercoblos di pemilu tahun 2019 di Indonesia. Pada bulan Januari 2019, menjelang pemilu di Indonesia, beredar video dan foto di media sosial yang mengklaim ada 7 kontainer yang berisi surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Informasi ini segera menyebar luas dan memicu ketegangan antara pendukung pasangan calon presiden. Banyak orang yang mempercayai kabar tersebut tanpa memverifikasi kebenarannya. Nah, setelah diteliti lebih dalam oleh KPU dan kepolisian, kabar tersebut adalah hoaks. Tidak ada kontainer yang berisi surat suara yang sudah tercoblos dan video beredar ternyata hasilnya manipulasi. Kasus ini bahkan melibatkan aktor penyebar informasi palsu yang kemudian ditangkap. Nah, berikut ini memicu ketegangan sosial dan politik, menimbulkan kekhawatiran dan kerusuhan sosial, menghabiskan sumber daya untuk klarifikasi. Lanjut ke key point yang ketiga, yaitu menggunakan teknologi dengan bijak. Teknologi adalah alat yang luar biasa canggih, tetapi hanya jika digunakan dengan benar ya. Media sosial dapat menjadi platform yang sangat kuat untuk menyebarkan informasi positif dan edukatif. Berdasarkan laporan Hootsuite 2023, 96,8% internet di Indonesia adalah pengguna aktif media sosial, terutama di platform seperti WhatsApp, Instagram, TikTok. Namun jika disalahgunakan, media sosial dapat menjadi ladang penyebaran kebohongan. Oleh karena itu, mari kita jadikan media sosial sebagai alat untuk berbagi konten yang membangun, mendidik, dan bermanfaat bagi banyak orang. Studi kasus yang saya ambil adalah kampanye positif #bijak bersosmed oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2021, Kominfo meluncurkan kampanye #bijak bersosmed untuk mendorong penggunaan media sosial dengan bijak. Kampanye ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membagikan konten positif dan menangkal penyebaran hoaks. Salah satu fokus kampanye ini adalah melibatkan para influencer dan kreator konten di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menyebar pesan-pesan inspiratif dan edukatif. Misalnya, beberapa kreator konten membuat video singkat di TikTok yang memberikan panduan cara mengenali hoaks. Nah, langkah-langkah melaporkan konten negatif hingga tips menjaga privasi di dunia digital.
Video-video ini menarik perhatian jutaan pengguna dan mendapatkan banyak interaksi karena penyajiannya yang kreatif dan relevan dengan generasi Gen Z. Dari ketiga poin tersebut, yang kita dapat ambil adalah bahwa literasi digital memegang peranan lebih penting dalam melawan misinformasi. Dengan meningkatkan kemampuan mengenali informasi yang valid, menyadari dampak buruk dan misinformasi, dan menggunakan teknologi secara bijak, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Maka dari itu, saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil langkah yang lebih valid atau nyata. Verifikasilah setiap informasi sebelum membagikannya. Edukasikan orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya literasi digital. Gunakan teknologi untuk bertujuan kebaikan bersama. Dengan cara ini, kita dapat menjadi agen perubahan, menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidaksempurnaan kata, karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Saya Arayan pamit undur diri. Salam literasi digital. Ikan hiu muter-muter. See you later. Bye-bye.